Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada bulan Ramadan ini kita diajak untuk mengenal para sahabat radhiyallahu anhu, orang-orang yang Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khashiya rabbah. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Arif Abdul Rahman yang telah menyusun tema tersebut, ya. Jadi tema tersebut disusun oleh Ustaz Arif, Bapak-bapak ya. Semoga Allah tetapkan pahala jariah untuk beliau. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, setiap kejadian besar, setiap kejadian yang luar biasa, maka akan muncul satu tokoh istimewa dalam kejadian tersebut. Satu tokoh yang namanya Harun Mewangi. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib yang namanya Harun. Ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah memberikan gelar kepada beliau dengan gelar Asadullah atau singanya Allah, saking gagahnya beliau pada waktu itu. Dan qadarullah, Hamzah pun syahid dalam perang Uhud tersebut. Ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang begitu istimewa ketika terjadi perang Khaybar, yang dalam perang tersebut Allah kabarkan melalui Rasulullah bahwa Allah dan Rasul mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada Khalid bin Walid yang namanya Harun Mewangi ketika terjadi perang Mu'tah, sehingga Rasulullah memberikan gelar kepada beliau dengan gelar Saifullah al-Mas'ul atau pedang Allah yang terhunus. Saking kerennya beliau memainkan pedangnya, ya. Maka pada malam hari ini kita akan mengenal satu sosok sahabat yang istimewa yang namanya Harun Mewangi ketika terjadi perang Badar. Beliau adalah Ubaidah bin Harith radhiyallahu anhu. Siapa Ubaidah bin Harith? Ubaidah ini merupakan kerabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya ayah bernama Harith dan Harith punya ayah bernama Abdul Muthalib. Perencanaan teman-teman SD Nisrina, Abdul Muthalib teh sahana Rasulullah. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah. Berarti antara Rasulullah dengan Ubaidah apa hubungannya? Cucu sama cucu jadinya apa, Pak? Sepupu ya, Pak? Ya, betul. Ubaidah dengan Rasulullah adalah sepupu. Dikatakan usia Ubaidah itu 10 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Karena beliau itu sepupunya Rasulullah, maka masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya beliau ada dalam lingkungan yang baik, dalam lingkungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Islam datang, Rasulullah membawa ajaran Islam, beliau dengan mudah menerima ajaran Islam. Di sini ada poin terpenting, Bapak-bapak. Betapa lingkungan itu mempengaruhi tumbuh kembangnya seseorang, ya. Kalau dari kecilnya, dari remajanya dia ada dalam lingkungan yang baik, maka insya Allah ketika besarnya ia akan menjadi orang yang mudah menerima kebaikan. Maka wajib bagi kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak memberikan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, ya, agar harapan kita anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan saleh. Ubaidah bin Harith pun termasuk ke dalam kelompok as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin. Dari kalangannya
kerabatnya Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui, kerabatnya Rasulullah itu terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Ada yang mendukung dakwah Rasulullah kemudian masuk Islam. Ada yang menolak kemudian memusuhinya sebagaimana Abu Lahab dan Abu Jahal. Ada juga yang mendukung tapi enggan masuk Islam. Siapa Pak? Pamannya, betul, Masya Allah. Pamannya yang bernama Abu Thalib. Padahal Pak, Abu Thalib itu sangat sayang terhadap Rasulullah ya, dari masa kecilnya sampai dewasanya. Tapi kenapa beliau enggan masuk Islam? Karena beliau berat meninggalkan ajaran nenek moyang ya Pak. Sehingga dikatakan karena beliau begitu baik kepada Rasulullah, beliau mendapatkan sisa neraka yang paling ringan, yaitu dia berdiri di atas bara api neraka sehingga otaknya mendidih. Ini juga jawaban bagi orang-orang yang senantiasa berkata agama itu nggak penting ya, yang penting baik, atau semua agama sama, yang penting baik. Ya, benar itu ya Pak. Baik, Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, salah satu yang beliau lakukan adalah membuat kelompok-kelompok perang atau menyeleksi kelompok perang ya. Salah satu kelompok tersebut dikomandani oleh Ubaidah bin Haris. Kalau tidak salah pasukannya sekitar 60 orang dari kaum Muhajirin ya. Dan tugas pertama beliau bersama kelompoknya adalah menaklukkan musuh di lembah namanya lembah Ar-Rabi ya. Dan di sana dikatakan bahwasanya beliau adalah panglima perang yang pertama kali mendapatkan bendera kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Walaupun yang lainnya juga nanti mendapatkan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Tapi dikatakan beliau adalah panglima perang pertama yang mendapatkan bendera kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah atas izin Allah, beliau dan tentaranya mampu mengalahkan musuh di lembah Ar-Rabi. Kemudian dalam perang Uhud ya, perang Uhud ini perang antara hak dan batil, perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ya. Perangnya terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua bulan Hijriah. Bayangkan ya Pak, puasa-puasa perang. Betapa hebatnya sahabat dan Rasulullah ya. Itu semua untuk agama Allah dan untuk kita semua tentunya. Pasukan muslim pada saat itu hanya berjumlah sekitar 313 pasukan. Sedangkan kafir Quraisy jumlahnya banyak Pak. Ada sekitar 1000 pasukan. Kalau dihitung mungkin sepertiganya pun tidak ya Pak, karena hanya jumlahnya 313 ya. Ketika itu kafir Quraisy punya pentolan, 3 pentolannya Pak. Yang pertama ada Utbah bin Rabi'ah, yang kedua ada Saibah bin Rabi'ah, dan yang ketiga ada Walid bin Utbah. Ini komando perangnya kaum kafir Quraisy. Lalu mereka menghadap ke Rasulullah. Mereka meminta lawan yang tangguh, lawan yang seimbang. Lalu Rasulullah memunculkan 3 pemuda Ansor. Utbah bertanya, siapa kalian? Kami fulan. Dari mana? Kami dari Ansor. Lalu mereka mengatakan, enggak imbang gitu ya. Kalau kata Pak Agus, apa Pak Agus? Sombong amat gitu ya. Sombong mereka Pak, enggak mau menghadapi kaum Ansor, maunya kaum Muhajirin. Lalu Rasulullah mengeluarkan 3 panglima perang yang gagah pada waktu itu. Yang pertama ada Ubaidah bin Haris, yang kedua ada Hamzah bin Abdul Muthalib, dan yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditanya, siapa kalian? Kami
Ubaidah, Hamzah dan Ali, dari mana kalian? Kami dari Muhajirin. Nah, ini lawan yang cocok untuk kami, kata kaum kafir Quraisy, kata Utbah dan teman-temannya ya. Kemudian perang pun terjadi, berkecamuk genting ya, ketika pasukan yang lain sedang berlawan satu lawan satu. Maka ketiga pentolan ini duel, Pak. Ubaidah melawan Utbah, Hamzah melawan Syaibah, dan Ali bin Abi Thalib melawan Walid. Ya, dengan gagahnya Ali bin Abi Thalib mudah mengalahkan Walid bin Utbah. Begitupun Hamzah bin Abdul Muthalib dengan mudah mengalahkan Syaibah bin Rabi'ah. Namun ternyata lawannya Ubaidah, namanya Utbah, itu orang yang kuat, panglima perang yang kuat. Mereka bertarung dengan sengitnya, sampai dikatakan Ubaidah sempat memukul pundaknya Utbah, tapi Utbah akhirnya melawan dengan menghunuskan pedangnya dan mengenai betisnya Ubaidah bin Haris. Maka terlukalah Ubaidah, darah bercucuran dari betisnya, sehingga ia pun tumbang. Melihat hal tersebut, Hamzah dan Ali segera menghampiri Ubaidah dan menolongnya. Kemudian Hamzah dan Ali pun menyerang Utbah dengan berdua. Akhirnya dengan mudah Utbah bin Rabi'ah dikalahkan oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka pun membawa Ubaidah ke tempat yang lebih aman. Setelah selesai perang, alhamdulillah atas izin Allah, kaum muslimin dimenangkan pada saat itu. Allah mengabarkan dalam surat Ali Imran ayat 123, "Walaqad nasarakumullahu bi Badr fa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Walaqad nasarakumullahu bi Badr, sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Wa antum adillah, padahal saat itu kamu adalah orang-orang yang lemah. Maksudnya lemah di sini jumlahnya sedikit. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukurinya. 5 hari setelah perang selesai, dalam perjalanan pulang menuju Madinah, qadarullah, akhirnya Ubaidah bin Haris syahid di jalan Allah. Dan ada yang membuat kita cemburu pada kematian beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dikatakan beliau meninggal syahid di pangkuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jauh waktu setelah beliau meninggal, para sahabat dan Rasulullah melewati tempat tersebut. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami mencium wangi minyak kasturi yang sangat wangi." Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Dahulu di sini dimakamkan seorang bernama Abu Muawiyah." Siapa itu Abu Muawiyah? Dia adalah Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu yang jasadnya tetap mewangi dalam waktu yang sangat lama. Dan saat ini di bekas perang Badar di daerah Arab sana dibuatkan satu tugu, satu momen untuk mengenal para syuhada Badar. Ya, ada 14 nama syuhada. Dan nama yang paling atas, nama yang paling pertama adalah Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu. Maka dikatakan Ubaidah adalah penghulu syuhada al-Badr, sebagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib adalah penghulu syuhada Uhud. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah yang singkat tentang Ubaidah bin Haris. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena kurangnya ilmu kami. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.